Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi kita setelah UTS. Oke, jadi di materi setelah UTS ini kita bakal masuk ke pemrogramannya ya, codingnya. Untuk di pertemuan 9 ini, kita bakal belajar tentang query dasar. Ya, langsung mulai aja. Nah, ini ada SQL. Itu adalah bahasa pemrograman yang kita pakai buat mengelola DBMS atau Database Management System kita. Nah, ini query adalah kemampuan database untuk menampilkan informasi yang diperoleh dari tabel-tabel. Jadi, query ini bagaimana kita bisa mengolah sebuah data, sebuah tabel-tabel, kita bakal mengolah itu menggunakan query. Oke, di query dasar ini yang pertama ada create ya. Create ini digunakan untuk membuat database maupun tabel. Oke, jadi misalnya ini ya, dari ERD ini studi kasusnya adalah satu kategori bisa dipunyai oleh banyak buku gitu. Nah, dari ERD ini kita mau mencontohkan untuk membuat database-nya dulu misalnya. Oke teman-teman. Ini buat penerapannya langsung ya. Kalian buka SM-nya dulu aja, terus start yang Apache sama MySQL-nya. Kalau teman-teman bingung buka SM-nya di mana, di search aja di sini. Di search XM gitu. Nah, nanti ini ada SM control, teman-teman buka aja. Terus start yang Apache sama MySQL-nya. Terus kalau udah teman-teman ketik aja ke halaman localhost /php myadmin. Nah, yang ini. Jadi teman-teman bisa ke browser teman-teman, terus ketik ini ya, localhost /php myadmin ini. Oke, ini aku bakal langsung timuin ya. Untuk menggunakan query-nya bisa langsung aja sih. Misalnya dari ERD ini ya, kita akan membuat database, misalnya perpustakaan. Jadi sesuai sintaksnya, kita bisa tuliskan create database, terus nama database-nya apa. Jadi kita langsung create aja. Perpustakaan. Oke, kalau udah kita go aja. Nah, jadi di sebelah sini ya, udah ada database-nya perpustakaan. Terus ini kita klik. Nah, sekarang aku mau demoin buat tabelnya. Di sini kan ada 2 tabel ya buat contohnya. Ada kategori sama buku. Oke, kita langsung aja. Sintaksnya untuk membuat tabel ini ya. Jadi create table, terus nama tabelnya apa. Terus kurung buka, nama kolomnya, tipenya, panjangnya, terus diisi satu-satu. Ada apa aja nama kolomnya, kalau udah nanti di kurung tutup. Di penerapannya langsung aja ya. Kita buat dulu yang tabel kategori. Jadi kita langsung create table kategori ini. Nah, ini biasanya aku lebih suka langsung dibungkus sama kurung buka, kurung tutup gitu. Nah, sesuai ERD-nya ini ya kita tulisin aja ID kategori, terus tipe datanya apa? Tipe datanya lebih integer ya. Terus panjangnya 10. Terus nama kategori, char 30. Oke, di sini kan ada primary key ya. Primary key-nya adalah ID kategori. Nah, maka kita kasih tanda. Oh ya, ini kurang rumah. Makanya dia ada silamnya tuh. Jadi di setelah penulisan kolom yang mau dibuat itu dikasih koma ya guys. Nah, ini karena ID kategori adalah primary key, kita kasih tanda aja primary key ini. Ini buat nandain kalau dia itu primary key, tinggal tambahin aja primary key.
Oke, dari ini bisa langsung kita run aja. Nah, ini udah terbentuk ya tabel kategorinya. Oke, setelah kategori kita bikin lagi yang buku. Langsung aja di perpustakaannya, terus di SQL-nya, sama juga kita create table lagi. Terus nama tabelnya kan buku. Ya, kolom buka, kolom tutup. Terus ini ada ID buku, judul buku. Ya, di buku. Jangan lupa kalau primary key kita tandain aja primary key gini. Terus ada judul buku. Oh ya, ini ada FK ya. Nah, untuk FK-nya ini kita tuliskan dulu foreign key-nya. Tetap tulisin biasa ID kategori. Kita tulis di sini. Nah, buat FK-nya kita tetap tulis kayak biasa ya. ID kategori dulu. Terus kita tandain foreign key. Apa yang menjadi foreign key? Foreign key-nya adalah ID kategori kan. Jadi kita tulisin aja yang mau dijadiin foreign key itu ID kategori. Terus references. Nah, kita lihat ID kategori ini tuh diambil dari tabel mana sih? Nah, ID kategori itu kan ada di tabel kategori kan. Buat kalau teman-teman mau lihat detail tabelnya, teman-teman bisa klik ini misalnya kategori, terus open link in new tab. Nah, ini teman-teman bisa lihat detail tabelnya ya. Ada ID kategori sama nama kategori. Kalau mau jelasnya lagi bisa ke structure. Nah, ini ada tipe datanya, integer, varchar, gitu. Nah, ini kan ID kategori kan diambilnya dari tabel kategori kan. Jadi kita tulisin aja references-nya kategori. Terus kita tulisin lagi sama kurungnya ID kategori. Nah, ini untuk bagaimana cara buat foreign key-nya ya. Oke, langsung go aja. Oke, ini udah kebentuk ya tabel buku. Nah, ini. Kalau foreign key itu dia ada tanda kunci abu-abunya gini. Kalau primary key kunci kuning ini. Udah jadi ya yang create ya. Nah, setelah create, kita bakal insert. Kita memasukkan data ke dalam tabel. Sintaksnya ini ya, ada insert into, terus nama tabel yang mau kita masukin datanya, terus values atau isi datanya yang kita masukin itu. Oke, langsung aja ke penerapannya. Misalnya, aku mau masukin yang kategori dulu ya. Langsung ke SQL aja. Nah, sintaksnya kita pakai insert into kategori. Soalnya kan nama tabel yang mau kita masukin datanya kan kategori kan. Nah, kita ketik aja kategori. Terus values. Nah, ini masing-masing kita kasih kurung ya, guys. Buat barisnya. Nah, karena di kategori, ini kan ada ID sama nama nih. Jadi langsung kita input aja sih. Untuk kategorinya satu gini. Terus untuk namanya, misalnya, karena ini buku ya, misalnya bisa buku pelajaran gitu. Oh ya guys, ini kan karena nama kategori ini kita gunakan varchar ya. Nah, kalau kita mau input,
Tapi tipe datanya varchar itu harus dikasih tanda petik. Jadi untuk nilainya yang varchar itu kasih tanda petik ini. Tapi kalau dia integer, dia langsung aja ditulisin. Oke, gitu guys. Nah ini satu-satu ya. Oke, ini nanti diganti aja. Ini dua, ini tiga. Setelah buku pelajaran misalnya novel deh. Novel. Ini komik. Nah ini nanti bakal ada 3 baris ya. Ya langsung di go aja. Oh bentar, ini ada error. Kenapa ya? Oh ya, ini error karena komiknya kebanyakan. Komiknya ini ada komanya. Harusnya dia nggak usah pakai koma. Kan soalnya udah nggak ada lagi kan. Nah, ini langsung go aja. Nah, oke, udah beres. Oke, kita buka coba kategorinya ya. Nah, ini udah masuk ya datanya ya. Ada 3 baris tuh. ID 1 buku pelajaran, 2 novel, 3 komik gitu. Sekarang kita mau masukin yang buku. Kita ke SQL juga sama. Terus pakai sintaksnya yang tadi ya. Insert into. Terus nama tabelnya kan buku. Oke, values. Terus langsung dibungkus kurung gini ya. Nah, buat bukunya kita open aja. Jadi ini kan ada ID terus judul buku ya. Gitu deh. ID-nya misalnya kita tulis 1, terus judulnya eh, matematika kelas 10. Jangan lupa kalau varchar itu pakai tanda petik ya. Karena ini kan judul bukunya tipenya varchar. Nah, kita kasih petik ini. Terus mau penerbit. Nah, ini kita insert satu-satu aja sih. Oh ya, tadi ID kategorinya itu ada ya kalau buku pelajaran itu dia ID-nya 1. Misalnya ini lagi oke ini udah jadi kita go aja. Oke, jadi gitu ya guys, contohnya buat insertnya. Nah, sekarang read. Oh iya, ini biasanya yang sering kita kenal dengan crouch ya. Ada create, read, update, delete. Nah, ini yang read-nya. Ini digunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel. Hampir sama kayak select. Oke, langsung aja. Oke, ini sintaksnya dulu deh. Ini ada select, bintang, atau nama kolomnya apa. From, nama tabelnya apa. Terus ini bisa pakai where atau enggak ya. Ini buat kondisi. Tergantung soalnya sih. Oke, mungkin langsung contohin aja ya. Buat read-nya. Ke SQL lagi. Jadi selectnya itu ada 2 macam ya guys. Ada yang bintang atau nama kolom. Nah, kalau yang bintang ini, dia buat nampilin semua kolom. Langsung aja ya contohnya ya. Misalnya kita nampilin data dari tabel buku gitu, tapi kita nampilnya pakai query. Nah, itu caranya kayak gini ya. Aku aja.
Nah, ini kita udah nampilin data-data dari tabel bukunya. Karena kita tadi pakai bintang yang artinya adalah semua kolom itu ditampilkan. Jadi muncul semua nih. Nah, kalau kita cuma mau nampilin beberapa kolom, itu juga bisa, guys. Misalnya kita cuma mau nampilin judul buku sama penerbitnya gitu. Itu kita bisa pakai select, tapi nggak usah pakai bintang, tapi kita langsung ke nama kolomnya aja gitu. Ini ada judul buku, koma, penerbit ya, misalnya. Nah, nanti kalau kayak gini, dia cuma nampilin yang kita minta aja, judul buku sama penerbitnya. Nah, gini, dia cuma nampilin judul buku sama penerbitnya aja. Nah, itu buat select ya, ada 2 macam. Nah, sekarang coba pakai yang ada conditionnya ya. Misalnya kalau di soal, misalnya di soal itu disuruh menampilkan buku yang tahun terbitnya kurang dari tahun 2010. Nah, itu bisa kita pakai where. Caranya sama. Misalnya kita tampilin semua kolom ya, jadi kita pakai bintang aja. Nah, karena kita bakal nampilin yang tahun terbitnya itu kurang dari tahun 2010 atau sebelum tahun 2010. Nah, conditionnya kita bisa pakai tahun terbit kurang dari 2010. Oke, langsung kita go aja. Nah, ini. Dia cuma nampilin Laskar Pelangi sama Naruto yang tahun terbitnya di bawah 2010 semua. Oke, itu buat misalnya kalau kita suruh menampilkan data yang ada kondisi tertentunya gitu. Oke, langsung aja ke update. Digunakan untuk mengupdate data pada tabel. Sintaksnya ada update, nama tabelnya apa, terus set, itu nama kolomnya yang mau kita update datanya, terus diisikan dengan new value-nya apa. Terus ada, maaf guys, terus ada condition-nya. Nah, ini. Jika ingin mengupdate data pada suatu baris, condition pada where sebaiknya mengacu pada primary key, supaya tidak terjadi multiple update. Jadi kalau bisa kondisi where ini tuh uh, primary key-nya ya, misalnya where ID gitu, supaya nggak terjadi multiple update. Karena mungkin bisa aja yang kita maksud itu, misalnya kita mau update nama ya, tapi bisa aja nama itu mungkin sama gitu. Jadi supaya menghindari multiple update-nya itu, kita pakein condition-nya itu primary key-nya. Sebaiknya gitu ya guys. Langsung aja ke contoh ya. Misalnya ini, aku mau update data buku Naruto deh, judul bukunya. Nah, langsung aja ke query-nya. Sintaksnya ini ya, update nama tabelnya apa. Jadi kita update buku, terus kita set, karena kita mau mengupdate judul bukunya ya. Kita set judul buku aja, terus kita isikan value barunya. Misalnya ini kan Naruto ya, misalnya mau ganti ke Naruto vol 50 gitu. Nah, ini. Nah, terus kita pakein where. Yang itu tadi kalau bisa kondisi where-nya itu mengacu sama primary key-nya. Nah, ini primary key-nya kan ID buku 3 ya. Jadi kita tulisin aja where ID buku 3. Oke, ini udah berhasil ya. Coba kita refresh aja. Oke, ini udah berubah ya. Naruto vol 50. Nah, seperti itu buat contoh update-nya. Nah, sekarang ke delete. Digunakan untuk menghapus data pada table. Sintaksnya delete from nama table, terus query condition-nya apa. Sama juga, jika ingin menghapus data pada suatu baris,
condition pada where sebaiknya mengacu pada primary agar tidak terjadi multiple delete. Oke, langsung ke contohnya aja ya. Misalnya aku mau menghapus ini Naruto Vol 50 nih. Nah, kita tuliskan aja sintaksnya direct from where condition ya. Kita tulis delete from buku where nah, kita buka dulu. Nah ini Naruto itu ID bukunya 3 ya. Where ID buku sama dengan 3. Ya biasanya kalau kita mau nge-delete itu muncul pop-up-nya kayak gini. Terus kita oke aja. Nah ini harusnya udah hapus sih. Oke, cuman ada 2 aja katanya sekarang. Yaitu buat yang delete ya. Nah sekarang ini ada alter. Alter ini digunakan untuk mengubah struktur table, meliputi menambah, menghapus, dan mengganti nama kolom. Oke, sebenarnya masih banyak sih yang alter itu, tapi biasanya kita pakainya ini, menambah kolom, mengganti, menghapus gitu. Nah, misalnya sekarang, ini deh, dari tabel buku ini, aku mau nambahin kolom penulis gitu. Nah, kita bisa pakai alter table. Oke, ini ya, menambah kolom sintaksnya alter table, terus nama tabelnya apa, terus add, diisi dengan nama kolom, tipe data, sama panjang datanya. Penerapannya ini ya, alter table, buku, karena tadi aku mau nambah kolom penulis ya, kita add, penulis, terus tipe datanya apa, misalnya pacar aja, pacar, padanya 30 aja. Nah, ini udah kita gua aja, ini udah berhasil ya. Jadi di buku sekarang ada nih kolom penulis. Dia masih 0 karena kita belum isiin datanya ya. Jadi ini buat nambah kolomnya. Sekarang kita mau ganti nama kolom. Misalnya, misalnya penulis ini aku ganti jadi author gitu. Sama juga kita bisa pakai alter table. Nah, alter table itu terus sintaksnya pakai change ya. Nama kolom namanya apa, terus nama kolom barunya apa, tipenya apa, sama panjangnya apa. Nama kolom namanya tadi penulis ya. Terus langsung kita isiin yang baru, author, terus tipe datanya, sama panjangnya. Langsung kita buat aja. Oke, di sini udah berubah ya guys. Udah jadi author. Sekarang misalnya yang menghapus kolom. Ini pakai alter table, nama table, terus drop. Nama kolomnya apa? Ini contoh aja. Oke, gini ya guys buat hapusnya, menghapus kolomnya. Nah ini seperti biasanya kalau hapus muncul pop-up-nya. Oke, ini udah hapus harusnya di buku. Nah, udah nggak ada lagi autornya. Oke, itu sih guys. Ini drop digunakan untuk menghapus database maupun tabel. Ini bisa, misalnya kita mau hapus tabel buku ya. Nah, kita bisa
tulisin sesuai sintaksnya ini aja sih. Misalnya tabelnya buku ya, drop table buku gitu. Terus kalau mau drop database juga sama. Drop database, terus nama database-nya apa. Ini soal jadi perpustakaan gitu. Ya, itu sih guys. Mungkin aku contohin detailnya lagi yang pakai select sama where ya. Oke, jadi select ini, nah ini digunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel. Sintaksnya kalau mau ngambil semua kolom, kita pakai bintang, terus nama tabelnya apa. Tapi kalau cuma mau ambil beberapa kolom aja, kita select, terus tulisin nama kolom yang mau kita ambil. Nah itu, terus where, ini tadi buat condition ya. Nah where itu bisa banyak ya conditionnya. Tergantung permintaan sama tergantung soalnya. Dia bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau tidak sama dengan gitu. Pokoknya sesuaikan aja dengan permintaan soalnya. Gitu sih guys. Kurang lebih buat materi query dasar ini. Oh ya, aku mau em, demoin juga import database. Ini juga penting ya guys. Karena nanti bakal dipakai waktu kalian ngerjain guided, unguided, sama tugasnya. Oke, jadi ini kan udah hidup ya XM-nya ya. Teman-teman buka localhost. Kalau misalnya teman-teman nggak buka, nih, kita ulang dari awal deh. Localhost, nah tampilannya kayak gini kan. Teman-teman bisa sambil ikutin ya. Terus kalau udah, teman-teman klik new ini, teman-teman ketikkan nama database-nya Toko Buku. Terus langsung di-create aja. Nah ini udah jadi database toko bukunya. Nah isinya itu, karena kita bakal bermain-main dengan query ya nanti ya. Jadi nanti bakal ada file di situs kuliah, itu file SQL. Teman-teman download aja. Nanti kalau teman-teman udah download filenya, teman-teman klik import ini. Nah ini teman-teman choose aja file yang udah di-download tadi, toko buku. Nah kalau udah, teman-teman import aja. Nah ini nanti ada tulisannya kayak gini ya. Has been successfully finished. Nah, itu buat importnya. Nanti filenya ada di situs kuliah. Teman-teman import aja. Caranya kayak gini tadi ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami penjelasannya. Apabila ada kesulitan, bisa ditanyakan ke asisten. Oh ya, untuk instalasi XM-nya, ini juga udah ada tutorialnya di situs kuliah ya. Teman-teman buka aja filenya, sama download aja file buat instalasinya. Nanti tutorialnya juga udah ada di situs kuliah gitu. Jadi buat pertemuan itu diharapkan udah ready XM-nya udah diinstal, udah di start Apache sama MySQL-nya udah jalan, sama import database toko buku ini ya. Semua bahannya ada di situs kuliah. Oke gitu guys, kalau ada kesulitan bisa tanyakan ke PC ya. Oke guys, semangat terus. Thank you guys for watching.